Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kita jumpa lagi, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pernahkah Anda merasakan kehadiran seseorang yang tidak bicara banyak, tapi suasana berubah begitu dia datang? Tidak ada sorak, tidak ada pengumuman, hanya ketenangan yang perlahan turun seperti hujan di sore hari. Dia tidak meminta dihormati. Tidak perlu dikenal. Bahkan mungkin tak pernah kamu tahu namanya. Tapi saat dia pergi, ada yang terasa kosong. Seperti ada yang hilang dari dunia ini. Siapa dia? Bukan selebriti. Bukan pejabat. Bukan tokoh yang muncul di layar. Tapi justru dialah yang menahan jurang dari semakin lebar. Yang membantu tanpa pamrih, yang bertahan tanpa keluh, yang menangis dalam diam. Bukan karena lelah, tapi karena peduli terlalu dalam. Di Jawa, ada cerita tentang seorang yang disebut Satrio Piningit. Pahlawan yang tersembunyi. Tidak dikenal, tidak dihargai, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Katanya, dia akan muncul saat keadilan sudah nyaris mati, dan rakyat menangis tanpa suara. Tapi coba renungkan. Apa jika dia bukan sosok yang akan datang di akhir zaman? Apa jika dia sebenarnya sudah ada di sekitar kita? Petani tua yang membangunkan anak sekolah, ibu yang membagi nasi meski punya sedikit, pemuda yang memilih jujur meski semua curang? Dan yang paling menggugah, kalau ternyata Satrio Piningit bukan tentang menunggu seseorang muncul, tapi tentang berani menjadi orang yang tak butuh pengakuan? Lalu, pertanyaannya sederhana. Di tengah dunia yang hiruk-pikuk, di mana kebaikan harus dipamerkan agar dianggap nyata, masih adakah tempat untuk mereka yang diam-diam menyelamatkan? Atau lebih menohok lagi, apakah kita, tanpa sadar, sedang melewatkan pahlawan sejati? Karena dia tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan keheningan. Dengarkanlah kisah ini. Bukan untuk tahu siapa dia, tapi untuk menemukan satu pertanyaan yang tak terelakkan. Sudah siapkah aku menjadi dia? Tak ada yang tahu dia menangis. Inilah hati Satrio Piningit yang terluka. Pernahkah kamu duduk di warung kopi desa, saat hujan mulai turun perlahan? Saat uap kopi mengepul, dan semua orang mulai bercerita tentang hidup, tentang anak yang tak lulus ujian, tentang sawah yang kering, tentang harga pupuk yang naik lagi. Di antara mereka, mungkin ada satu orang yang jarang bicara. Tidak memotong pembicaraan. Tidak menghakimi. Hanya mendengar. Dengan tatapan yang, entah kenapa, terasa lebih dalam dari yang lain. Dan saat hujan reda, dia pergi duluan. Tanpa pamit. Tanpa membuat keributan. Seperti bayangan yang lewat. Tapi setelah dia pergi, suasana jadi terasa lebih tenang. Seperti ada yang menghembuskan ketenangan ke dalam ruangan itu. Kamu tidak tahu siapa dia, tapi kamu merasakan kehadirannya. Dia mungkin Satrio Piningit. Atau mungkin bukan. Tapi yang pasti, dia membawa sesuatu yang langka di zaman ini. Hati yang tulus, jiwa yang siap menanggung. Dan kamu tahu, yang paling menyedihkan dari semua ini? Tak ada yang tahu dia menangis. Bukan tentang siapa, tapi apa. Kita sering terjebak dalam pertanyaan, siapa Satrio Piningit? Apakah dia seorang ulama? Seorang raja yang akan muncul dari timur? Atau seorang pemuda dari dusun yang tiba-tiba jadi pemimpin besar? Tapi jika kita terus mencari dia dalam bentuk fisik, dalam nama dan jabatan, kita akan terus kecewa. Karena Satrio Piningit bukan sekadar tokoh. Dia adalah arsip jiwa, sebuah simbol dari manusia yang memilih jalan yang tidak dipilih orang lain. Dalam Serat Jayabaya, yang ditulis sekitar abad ke-17 oleh Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri, disebutkan, Satrio Piningit, sing tinemu ing alam dunyo, ora katon, ora diugemi, nanging duwe kakuatan kang ampuh.
Dheweke bakal metu nalika jaman wis ora adil, lan rakyat nangis tanpa suara. Pahlawan yang tersembunyi, tidak dikenal, tidak dihormati, namun punya kekuatan yang dahsyat. Dia akan muncul saat zaman sudah tidak adil, dan rakyat menangis tanpa suara. Perhatikan kalimat terakhir itu. Rakyat menangis tanpa suara. Bukan menangis keras, tapi menangis dalam hati. Menangis karena lelah, karena kecewa, karena merasa tidak punya tempat. Dan di saat seperti itulah, dia muncul. Tidak dengan dentuman senjata, tidak dengan sorak-sorai, tapi dengan keheningan, dengan tindakan, dengan kasih yang tak perlu diucapkan. Saat mitos menjadi cermin, kita sering menganggap mitos sebagai dongeng, sebuah cerita yang tidak nyata. Tapi apa jika mitos justru lebih nyata daripada kenyataan? Bayangkan, di zaman yang penuh dengan pencitraan, di mana kebenaran dibungkus dengan narasi, dan kebaikan dijual dengan likes dan share. Siapa yang masih percaya pada kebaikan yang tak terlihat? Satrio Piningit adalah jawabannya. Dia adalah kebaikan yang tak butuh pengakuan. Dia adalah keadilan yang tidak perlu diproklamirkan. Dan mungkin, karena kita hidup di zaman yang terlalu sibuk mencari pahlawan dengan mahkota, kita justru melewatkan mereka yang benar-benar memikul tanggung jawab tanpa mahkota. Pertemuan di lereng Gunung Lawu. Aku pernah bertemu seseorang seperti itu. Di sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Namanya Pak Damin. Petani tua yang hidup sebatang kara. Rumahnya kecil, dari bambu dan atap rumbia. Tidak punya listrik. Tidak punya TV. Hanya ada lampu tempel dan radio rusak yang kadang hidup kalau baterainya masih ada. Tapi yang menarik, setiap pagi, sebelum subuh, dia selalu keliling kampung. Bukan untuk mengaji. Bukan untuk berkampanye. Tapi untuk memastikan anak-anak bisa ke sekolah. Dia yang membangunkan anak-anak yang malas. Dia yang meminjamkan sepeda ke yang tidak punya. Dia yang menyimpan uang receh dari hasil panen untuk membayar SPP anak tetangga yang orang tuanya terlambat bayar. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah minta terima kasih. Pertanyaan yang menghujam. Suatu hari, aku bertanya, "Pak, kenapa Bapak lakukan semua ini?" Dia menatapku lama. Lalu tersenyum kecil. "Anak muda, kalau kita bisa membantu, kenapa harus nunggu diminta?" Aku diam. Karena jawabannya sederhana. Tapi menghujam. Dan malam itu, saat hujan deras, aku melihatnya duduk di beranda rumahnya. Menatap langit. Tidak bicara. Tapi air matanya mengalir. Aku tidak tahu kenapa dia menangis. Mungkin karena ingat istrinya yang sudah lama pergi. Mungkin karena merasa lelah. Atau, mungkin karena dia tahu, dunia ini butuh lebih banyak orang seperti dia tapi justru makin sedikit yang mau menjadi seperti dia. Apakah dia Satrio Piningit? Apakah Pak Damin Satrio Piningit? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, dia membawa cahaya di tempat yang gelap. Dan itu sudah cukup seperti dia. Karena Satrio Piningit bukan tentang kehebatan yang terlihat, tapi tentang kehadiran yang menyelamatkan. Luka di balik ketenangan dan sang pemelihara zaman. Kita selalu mengira, orang yang kuat tidak pernah menangis. Padahal, justru yang paling kuat adalah yang mampu menangis dalam diam. Satrio Piningit, dalam banyak tafsir, digambarkan sebagai sosok yang piningit tertutup, tersembunyi, terpendam. Kata Piningit sendiri berasal dari akar kata pinuji, yang berarti dipuji. Tapi karena dia terlalu mulia, dia justru dipendam. Tidak diakui. Tidak dihargai. Agar tidak tercemar oleh ambisi dan pujian dunia.
Bayangkan hidup seperti itu. Kau tahu kau punya kemampuan. Kau tahu kau bisa memimpin. Tapi kau memilih diam. Karena kau tahu, jika kau maju sekarang, kau akan jadi bagian dari sistem yang rusak. Maka kau menunggu. Dalam kesunyian. Dalam luka. Dan di saat seperti itulah, hatinya terluka. Bukan karena tidak dihargai, tapi karena melihat kezaliman, tapi belum bisa bertindak. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya disakiti, tapi belum bisa menegur karena belum cukup kuat. Seperti seorang ibu yang tahu anaknya kelaparan, tapi belum bisa memberi karena beras belum panen. Dia tahu. Dia merasakan. Tapi dia harus sabar. Dan kesabaran itu adalah luka yang paling dalam. Dalam serat Pranitiwakya, disebutkan bahwa Satrio Piningit adalah wahyu kebelat sedaya, cahaya yang akan muncul saat dunia gelap. Dia bukan datang untuk menghukum, tapi untuk memulihkan keseimbangan. Dia bukan revolusioner yang membawa senjata, tapi penyembuh yang membawa ketenangan. Dan menariknya, dia tidak akan muncul saat dunia memanggilnya. Dia muncul saat dunia tidak tahu dia dibutuhkan. Seperti obat yang baru diminum saat penyakit sudah parah. Tapi obat itu sebenarnya sudah ada sejak awal, hanya saja orang tidak percaya pada kekuatannya. Maka, Satrio Piningit bukan tentang akhir zaman, tapi tentang awal pemulihan. Dia adalah simbol dari harapan yang tidak pernah mati. Dari kebaikan yang tetap tumbuh, meski di tanah yang gersang. Kita semua bisa menjadi dia. Ini yang paling penting. Kita sering menunggu Satrio Piningit datang. Kita berharap ada satu orang yang akan menyelamatkan negeri ini. Yang akan membersihkan korupsi. Yang akan mengembalikan keadilan. Yang akan membuat orang kembali percaya. Tapi mungkin kita sendiri yang ditunggu. Karena Satrio Piningit bukan satu orang. Dia adalah potensi dalam diri setiap manusia yang memilih untuk tetap baik di tengah keburukan. Kau tahu siapa dia? Dia adalah guru honorer yang tetap mengajar meski gajinya telat 2 bulan. Dia adalah dokter desa yang rela tidur di puskesmas demi menemani ibu yang akan melahirkan. Dia adalah pemuda yang memungut sampah di pantai, sendirian, tanpa kamera. Dia adalah ibu yang tetap tersenyum meski hidupnya penuh cobaan. Dia adalah mereka yang memilih bertahan dengan integritas, meski dunia menawarkan jalan pintas. Saat mitos menjadi kenyataan. Aku pernah membaca sebuah catatan kuno dari seorang resi di lereng Merapi. Katanya, Satrio Piningit ora bakal metuyen isi akeh wong sing lali marang dheweke. Dheweke mung bakal metu nalika wong-wong pada eling marang jati dhewe. Satrio Piningit tidak akan muncul selama masih banyak orang yang lupa padanya. Dia hanya akan muncul saat manusia mulai ingat akan jati dirinya. Artinya, saat kita kembali pada nilai. Saat kita kembali pada rasa. Saat kita kembali pada Manunggaling Kaula Gusti, persatuan antara manusia dan Yang Maha Kuasa. Jadi, dia tidak akan datang dari luar. Dia akan muncul dari dalam diri kita. Saat kita berhenti mencari pemimpin, dan mulai menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Saat kita berhenti menyalahkan sistem, dan mulai memperbaiki diri. Saat kita berhenti menunggu keajaiban, dan mulai menjadi keajaiban itu sendiri. Luka yang membentuk cahaya. Kembali ke soal air mata. Kenapa dia menangis? Karena dia merasakan lebih dalam. Dia tidak bisa melihat anak kecil mengemis di perempatan tanpa merasa bersalah. Dia tidak bisa mendengar berita pemerkosaan tanpa merasa dunia ini sedang sekarat. Dia tidak bisa melihat hutan dibakar untuk kebun sawit, tanpa merasa seperti tanahnya sendiri yang terbakar. Dan karena dia merasakan semuanya, maka dia harus menangis. Tapi tidak boleh ditunjukkan. Karena jika dia menangis di depan umum, orang akan kehilangan harapan.
maka dia menangis dalam doa, dalam hening, dalam perjalanan sunyi di tengah malam. Air matanya bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedalaman cinta. Dan dari air mata itulah cahaya lahir. Saat dunia butuh penyembuh, bukan pemenang. Kita hidup di zaman yang terlalu sibuk mencari pemenang. Presiden yang menang pemilu, atlet yang naik podium, artis yang viral, pengusaha yang kaya raya. Tapi jarang kita tanya, siapa yang menyembuhkan? Siapa yang memulihkan? Siapa yang membuat orang kembali percaya pada manusia? Satrio Piningit bukan pemenang. Dia adalah penyembuh. Dia tidak datang untuk mengalahkan musuh, tapi untuk mengubah musuh menjadi saudara. Dia tidak datang untuk menghancurkan sistem, tapi untuk menghidupkan kembali nurani yang mati. Dan cara dia melakukannya, bukan dengan pidato, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan contoh, dengan hidup yang sederhana, dengan tindakan yang konsisten, dengan kasih yang tidak pilih-pilih. Mitos yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita turunkan dari hayalan. Satrio Piningit bukan tentang kerajaan yang hilang, bukan tentang zaman keemasan yang akan datang, tapi tentang pilihan yang kita buat setiap hari. Saat kau memilih jujur, meski bisa bohong untuk untung besar. Saat kau memilih membantu, meski tidak diminta. Saat kau memilih diam, bukan karena takut, tapi karena tahu waktu bicara belum tiba. Disitulah dia hidup. Dia bukan tokoh sejarah. Dia adalah pola hidup. Dia adalah kesadaran yang terjaga. Dan mungkin, karena kita terlalu sibuk mencari dia di masa depan, kita lupa bahwa dia sudah ada di masa kini. Dalam bentuk orang-orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa, tanpa ingin dikenal. Saat kita merasa tak dilihat. Jadi, mungkin. Saat kau merasa lelah. Saat kau merasa tidak dihargai. Saat kau merasa seperti dunia tidak melihatmu. Ingatlah. Bisa jadi, kau sedang menjalani jalan Satrio Piningit. Bisa jadi, kau sedang menjadi pelindung bagi yang tidak punya suara. Bisa jadi, kau sedang menangis dalam diam. Tapi dari air matamu, tumbuh harapan bagi orang lain. Akhir yang sebenarnya adalah awal. Tidak ada akhir yang dramatis. Tidak ada pertempuran epik. Tidak ada kerajaan yang muncul dari tanah. Yang ada hanyalah perubahan perlahan. Seperti embun yang mencair di daun. Seperti cahaya yang perlahan masuk ke ruang gelap. Saat lebih banyak orang memilih jujur. Saat lebih banyak yang peduli. Saat lebih banyak yang memilih menjadi baik, bukan karena pujian, tapi karena itu yang benar. Maka di sanalah Satrio Piningit lahir. Bukan dalam satu tubuh, tapi dalam jiwa kolektif manusia yang kembali pada fitrahnya. Jadi, mari kita berhenti menunggu dia. Mulai menjadi dia. Karena Satrio Piningit bukan tentang masa depan, tapi tentang pilihan di setiap hari. Tentang apakah kita akan memilih kebaikan. Meski tidak ada yang tahu. Meski tidak ada yang menghargai. Meski hati kita terluka. Tak ada yang tahu dia menangis. Tapi mungkin kita bisa mulai mendengar. Dan mungkin kita bisa mulai menangis bersamanya. Lalu, dari air mata itu, kita bangun dunia yang lebih manusiawi. Karena yang paling penting bukan percaya atau tidak percaya pada Satrio Piningit, tapi mengenali jejaknya dalam diri kita sendiri. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini, SN berharap semoga dapat menghibur waktu luang bagi sahabat semua.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.